Sobat investor semua, buat kamu semua yang penasaran bagaimana pendapat gua soal aplikasi ajaib dengan aplikasi Bibit berdasarkan opini gue pribadi sebagai pengguna dari dua user ini, buat kamu yang penasaran, simak video ini sampai full. Oke, buat kamu semua yang mungkin ingin tahu perbedaan antara aplikasi Bibit dengan aplikasi Ajaib dan bagaimana pendapat gue sendiri di tahun 2022 ini. Apakah ada perubahan ataupun tidak? Sebelum masuk lebih dalam, gue akan coba disclaimer dulu. Satu, keputusan investasi ada di diri kita masing-masing. Dua, investasi itu pasti mengandung resiko. Salah satu resikonya adalah penurunan. Ketiga, gue tidak pernah mengadakan titip dana sama sekali. Oke, jadi gini, bagaimana sih sudut pandang gue soal aplikasi kedua ini? Oke, kita pertama dari review yang ada di Play Store. Pendapat gue, berdasarkan review, memang kalau kalian lihat, sekarang itu lebih unggul Ajaib. Kenapa? Ajaib itu sekitar 4,6 reviewnya, sedangkan Bibit itu 4,5. Kalau gue nggak salah ingat, sebelumnya malah kebalik. Nah, tetapi kalian juga nggak bisa menilai dari satu aspek ya. Di sini memang Ajaib, dia reviewnya lebih tinggi, ya 4,6. Artinya memang banyak orang yang berpendapat positif nih soal Ajaib ketimbang Bibit. Tapi bukan berarti Bibit sendiri itu termasuk kecil. Itu 4,5 ke atas itu udah sangat bagus guys. Tapi gue salut dengan Bibit itu dia bisa mempertahankan selama bertahun-tahun. Itu tuh kayak di antara 4,4 ke atas gitu. Itu susah. Sedangkan kalau Ajaib sendiri, sudut pandang gue dan apa yang gue tahu, yang gue lihat juga, itu tuh kadang-kadang bisa 3, sekian, bisa 4, sekian gitu. Jadi dari sudut pandang gue, memang kurang begitu stabil. Tetapi ya, ini gue congratulate buat Ajaib juga, reviewnya bisa sampai 4,6. Nah, itu kalau kita menilai dari satu aspek. Nah, kedua aspek yang mesti kalian lihat adalah number of downloads. Number of downloads itu sangat mempengaruhi juga daripada reviewnya. Misalkan, Ajaib itu dia number of downloadnya 1M++. Kalau Bibit 4,5, 5M++. Ya, artinya sebenarnya jumlah orang yang mendownload aplikasi Bibit itu jauh lebih banyak guys, ya, dibandingkan dari Ajaib sendiri. Jadi tentunya semakin banyak orang yang download, maka akan semakin challenge nih untuk mempertahankan reviewnya itu di atas dari 4,5. Belum tentu juga kalau misalkan Ajaib di 5M++ itu bisa segitu. Tetapi ini pun Ajaib udah bagus sebenarnya untuk 1M bisa mempertahankan di 4,6 atau bisa mencapai 4,6 itu udah bagus. Tapi kalau kita lihat secara number of downloads, di sini gue melihat bahwa Bibit lebih unggul karena dia udah lebih banyak ya. Nah, kalau secara rata-rata, ini kan sudut pandang gue ya. Secara rata-rata akan lebih unggul Bibit kalau menurut gue. Tapi balik lagi ini ke kalian ya. Kenapa gue bilang unggul Bibit? Karena sebenarnya gini, ya. Kalau kalian lihat review, oke, dia bagus, emang benar gitu. Tapi kan di satu sisi lain kalian lihat number of downloads-nya. Kalau number of downloads-nya gede, ya, terus juga beda tipis sama kompetitor, ya menurut gua itu hal yang wajar. Belum tentu kompetitor ketika number of downloads-nya segitu, dia bisa mempertahankan di 4,6. Kalau dia bisa, wah berarti itu jauh lebih bagus gitu. Jadi semakin besar number of downloads-nya, maka akan semakin challenge si aplikasi ini untuk mempertahankan kualitas yang mereka tawarkan juga. Seperti itu. Itu dari satu aspek. Yang kedua, ya, yang kedua di sini gue pengen lihat dari segi tampilan. Nah, tampilan ini sangat-sangat penting banget untuk kita berinvestasi. Karena di sini bisa memotivasi kalian untuk investasi. Kalau seandainya tampilannya itu enak, simple, easy to use juga, ya kan, gampang untuk digunain. Nah, dari segi dua-duanya ini, gue rasa aplikasi Bibit maupun Ajaib dua-duanya unggul gitu ya. Bibit dia simple, enak, bagus, oke.
tuh udah menang lah gitu. Tapi di satu sisi Ajaib ini gua perlu kasih apresiasi. Kenapa? Karena Ajaib sendiri improvementnya sangat luar biasa sih. Ya, luar biasa dari segi tampilan ya. Itu udah makin baik juga gitu, makin improve lah dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi ya kalau mau dibilang menangan mana, dua-duanya hampir sama. Cuman gue lebih congratulate terhadap Ajaib di satu sisi ini karena dia tadinya tuh kayak masih menang bibit lah gitu ya menurut sudut pandang gue. Terus sekarang udah bisa sampai improve sampai begini gitu, tampilannya udah lebih baik juga gitu ya menurut sudut pandang gue. Jadi secara overall jadi hampir sama kurang lebih. Itu dari segi tampilan. Ketiga gue akan melihat daripada fitur ya. Nah, fitur ini sangat krusial banget dalam berinvestasi ya. Kedua aplikasi ini sebenarnya yang ditawarin beda guys. Kalau misalkan aplikasi Bibit itu lebih fokusnya ke reksadana, sedangkan aplikasi Ajaib ada reksadana, ada berbentuk saham ya. Dan kalau sepengetahuan gua ya, sebagai dua user aplikasi ini, gue melihat bahwa dari pihak Ajaib lebih fokusnya ke saham. Walaupun reksadana juga bukan berarti didiemin, tetap ada. Cuman ya dia lebih fokusnya ke sana guys. Seperti itu. Oke, itu dari Ajaib sendiri ya. Kalau misalkan Bibit seperti fokusnya ke reksadana. Nah, di sini gue melihat kalau fitur Bibit tuh jauh lebih banyak ketimbang dibandingkan Ajaib sendiri. Nah, kalau Bibit itu dia fiturnya kan ada banyak, ada goal setting, auto debit, ada apa lagi tuh, fitur gift, ada lagi fitur macam-macam guys, itu banyak banget gitu. Sedangkan kalau Ajaib mungkin lebih improvementnya kalau menurut gua itu lebih ke promonya. Kayak misalkan kalau misalkan lo invest dapat misalkan saham gratis gitu, atau mungkin dapat kayak saldo di buying power kayak gitu-gitu. Nah, itu menurut gua beda-beda kan cara orang untuk menggait investor datang ke situ gitu. Nah, sudut pandang gua kalau untuk fitur masih menangan Bibit. Kalau menurut gue, Bibit tuh jauh lebih banyak, lebih fokus, itu jauh lebih bagus lah gitu ya. Itu kalau dari segi fitur. Tadi sebelumnya kan lebih sama kan Ajaib dengan Bibit juga gitu. Yang sebelumnya lagi kalau untuk dari segi review masih menangan Ajaib, sekarang masih menangan Bibit. Jadi kan adil tuh. Nah, terus gue lihat dari mana ya? Sudut pandang penawaran ya. Sudut pandang penawaran ini tuh sangat penting juga ya. Kayak misalkan sebuah aplikasi kalau dia menawarkan kayak bonus atau mungkin kayak kompetisi, itu tuh biasanya akan memotivasi investor mula untuk mulai invest ya. Nah, di sini dua aplikasi ini sebenarnya mengusahakan guys. Dia kayak Ajaib tuh selalu banyak ngadain kompetisi kode referral gitu. Gue pernah menang sih, dan lebih dari sekali gue menang gitu. Terus juga kalau Bibit sendiri, dia juga ada kompetisi, cuman dia lebih ke apa ya? Kayak misalkan nih, lo beberapa kali nyebar kode referral, oh nanti lo bisa dapat kesempatan untuk ikut undian gitu. Kalau dari segi penawaran, gue akan lebih suka Ajaib guys. Kenapa? Karena dari segi penawaran akan lebih, menurut gue lebih fair gitu. Karena kayak misalkan Ajaib kan, oh referralnya banyak yang dia sebar, berarti dia bisa dapat kesempatan itu gitu. Untuk mendapatkan hadiah tersebut gitu. Nah, sedangkan kalau di Bibit sendiri, sepengetahuan gue itu ya diundi gitu. Kalau diundi kan ya mungkin buat yang bukan influencer gede itu diuntungkan, tapi kalau buat kalian influencer pasti akan susah gitu. Seperti itu. Atau mungkin sebagai orang yang bisa nyebar kode referral banyak, bukan berarti lu bakal menang gitu. Kalau misalkan di Ajaib, ya lu yang menang, karena kan effort lu paling gede untuk ngasih tahu ke orang lain. Jadi segi penawaran akan lebih favorable ke Ajaib. Walaupun memang di Bibit tuh selalu ada penawaran lah gitu ya. Kayak misalkan invest berapa di reksadana ini, dapat bonus apa, ada juga sih sebenarnya. Dua-dua itu hampir sama, tapi gue lebih unggul di sini ke Ajaib gitu. Lalu selanjutnya gue juga melihat daripada lembaga pengawas. Lembaga pengawas dua-duanya ini sudah terdaftar dan diawasi oleh OJK. Jadi sebenarnya dua-duanya itu udah bagus gitu, dalam berinvestasi itu udah oke lah gitu. Jadi sudah melalui sebuah seleksi dari lembaga pengawas. Jadi aman. Nah, itu sih sepengalaman gue kayak gitu. Nah, cuman
untuk masukan ya, ini masukan ya di dua aplikasi ini. Pertama dari segi Ajaib. Ajaib itu udah ada improvement ya. Sebelumnya kelemahan dari Ajaib berdasarkan pengalaman gue pribadi adalah ketika misalkan dia ada kerusakan atau misalkan sistemnya rusak down, terus tiba-tiba saham kita bisa jadi berkurang bahkan hilang gitu. Itu kan bisa bikin takut orang. Tapi sekarang udah mulai gue lihat kayak ada warning gitu. Misalkan, oh sistem lagi maintenance, oh jadi orang nggak begitu panik dan takut gitu. Sebelumnya kan setahu gue tidak ada statement itu gitu ya, setahu gue seperti itu. Nah sekarang udah jauh lebih baik gitu. Diusahakan hal-hal kecil-kecil kayak gitu, itu tuh tetap dipertahanin. Penawaran boleh, tapi hal-hal yang kecil itu ya jangan sampai hilang gitu. Untuk maintain customer yang udah didapat gitu ya. Atau investor yang sudah join investasi melalui aplikasi mereka. Seperti itu masukan di Ajaib. Nah, masukan di Bibit sendiri, Bibit ini kan sebenarnya udah gede banget kan. Jadi, Bibit ini udah gede, udah banyak orang yang tahu gitu. Cuman di satu sisi, Bibit ini challenge-nya adalah mengedukasi orang. Nah, cara mengedukasi orang itu kan varian ya, beda-beda juga. Nah, coba lebih banyak lagi edukasinya gitu. Lebih banyak edukasinya entah dari angle yang mungkin nggak bisa dipikirin orang gitu. Itu bisa tuh. Atau mungkin apa dari misalkan gue datang ke pasar atau datang kemana, apa namanya nih, petani cabe kayak atau apa gitu. Nih uang berapa, terus diajarin cara money management gitu buat orang-orang setempat gitu. Atau gimana kek ada kasus apa, terus money managementnya seperti apa. Tapi real gitu, nggak yang lu duduk di belakang bangku kayak gini, lu datang ke tempatnya langsung gitu. Nah itu akan lebih bisa ekspansi lebih gede lagi. Jadi supaya bisa menjangkau mindset dari orang-orang yang mungkin dia tuh nggak bisa nonton atau mengerti video tuh dengan cara kayak gini gitu. Dengan cara real gitu ya, langsung. Itu sudut pandang gue. Karena Bibit sendiri tuh menurut gue udah gede banget, aplikasinya udah bagus ya. Simple dan lain-lain itu udah menurut gue udah luar biasa banget sih gitu. Cuman ya namanya kita mau improve ya pasti harus ada sesuatu dong gitu yang bisa diimprove ya menurut gue dari segi edukasi. Karena orang yang invest itu bukan berarti orang yang pastinya dia tuh tahu cara invest. Tapi bisa jadi mereka tuh karena ikut-ikutan gitu. Dengan cara hal-hal kayak gitu kita kan mengedukasi juga dari money management, terus akhirnya dari money management itu mereka terapin akhirnya bisa investasi dengan benar, ya kan? Jadi nggak hanya fokusnya terhadap robo, tapi dari hal-hal itu juga difokusin, seperti itu. Ya mungkin itu sih masukan gue. Dua-duanya itu aplikasinya bagus. Jadi kalau mau orang tanya ke gue, bagusan mana? Dua-duanya aplikasinya bagus. Semua tergantung kalian maunya apa. Kalau kalian emang yang pengen fokus terhadap reksadana aja dengan fiturnya yang banyak, ya Bibit tuh jauh lebih banyak. Kalau misalkan kalian itu pengen yang ada saham, ada reksadana, ya mendingan Ajaib gitu. Ya, terserah di satu aplikasi kan itu bisa dua. Kalau misalnya Bibit satu aplikasi tapi banyak fiturnya gitu untuk di reksadana sendiri. Kalau gue sih personally pakai dua-duanya ya, to be honest nih. Ini gue nggak dibayar sekali sama kedua pihak tersebut ya untuk video ini juga ya. Dan gue kasih info ini adalah ya pendapat gue secara honest dan jujur juga. Seperti itu, dan gue tidak ingin mengecilkan atau merendahkan salah satu aplikasi. Dua-duanya ini aplikasi bagus ya, cuman kan yang namanya aplikasi pasti punya plus dan minus juga. Mudah-mudahan ini dapat memberikan masukan buat kalian juga. Oke semuanya, bila mana setelah ini kalian ingin mempelajari lebih dalam lagi soal reksadana atau instrumen investasi lain, kalian bisa cek aja di playlist investor pemula gue. Di situ untuk reksadana ada edukasinya juga. Nah buat sobat investor yang setelah itu termotivasi untuk mulai berinvestasi di salah satu aplikasi ini, kalian bisa pakai kode referral gue yang ada di bawah ini. Nanti kalau misalkan di Ajaib, kalian bisa dapat saham gratis, tapi kalau di Bibit, kalian bisa dapat cashback reksadana sebesar 25.000. Lumayan kan untuk nambah investasi kalian? Oke semuanya, bila mana kalian suka dengan konten ini dan bermanfaat, kalian bisa share aja ke sobat investor yang lain, dan jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.